An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, man lam yarda biqada'i, siapa yang tidak ridha dengan qada'ku, dengan ketentuanku, kata Allah, walam yasbir ala balai, dan juga dia tidak sabar dengan ujian, dengan bala yang aku berikan. Apa kata Allah konsekuensinya? Allah marah, falyaltamis rabban warai, carilah Tuhan selain aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, ayahanda, ibunda, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kembali kita mengucap alhamdulillahi rabbil alamin pada pagi yang penuh berkah ini, di awal mula bulan mulia, bulan Ramadan. Allah meletakkan kita di barisan hamba-hambanya yang ruku' dan sujud kepadanya. Kita berdiri salat berjamaah, berzikir dan berdoa, dilanjutkan dengan bermajelis ilmu. Kita niatkan pula i'tikaf. Mudah-mudahan semoga segala apa yang kita amalkan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita harumkan majlis kita ini dengan bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sejenak sebelum kita melanjutkan kajian rutin kita, mari kembali terlebih dahulu kita berdoa, bertawassul dan bersalawat bersama-sama dengan membacakan salawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman
الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, masuk kita ke hadis yang ke-11. Berkata pengarang kitab, An Abi Hindin Ad-Dari radhiyallahu anhu. Hadis ini berasal dari Abu Hindin Ad-Dari, semoga Allah meridainya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, qala Allahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, man lam yarda biqada'i, siapa yang tidak ridha dengan qada'ku, dengan ketentuanku, kata Allah, walam yasbir ala balai, dan juga dia tidak sabar dengan ujian, dengan bala yang aku berikan. Apa kata Allah konsekuensinya? Allah marah. Falyaltamis rabban warai, carilah Tuhan selain aku. Sekali lagi Allah Ta'ala melalui lisan Nabi mengatakan, siapa yang tidak ridha dengan segala ketentuan Allah, lalu tidak sabar dengan segala cobaan yang Allah lekatkan kepadanya, maka kata Allah, carilah Tuhan selainku. Bisa awak mencari Tuhan selain Allah, Bapak Ibu? Bahkan di dalam riwayat lain dikatakan, carilah langit selain langitku, carilah bumi yang kalian pijak selain bumiku. Ada tak itu Bapak Ibu? Jadi di kemana awak nak berpijak selain dengan bumi Allah, di mana kita bernaung selain di bawah langit yang Allah ciptakan. Lalu pengarang kitab mengatakan, ketika Allah Ta'ala melalui lisan Nabi mengatakan, man lam yarda biqada'i, siapa yang tidak rida dengan qada'ku, dengan ketentuanku. Yang pertama yang dibahas di sini, apa makna ridha? Kenapa demikian? Harus kita tuntaskan makna dari ridha ini, Bapak Ibu sekalian. Karena bukankah setiap pagi selepas asar
di saat waktu sore kita dianjurkan oleh Nabi untuk memperbanyak kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula raditu billahi rabba, aku ridha kepada Allah itu sebagai Rabbku, wa bi muhammadin nabi wa bil islami dina, aku ridha Islam itu menjadi agamaku, wa bi muhammadin nabiyan wa rasula, dan Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasulku. Bapak Ibu, ketahuilah Nabi mengatakan siapa yang mengucapkan itu di pagi hari kemudian mengucapkan kalimat yang sama di sore hari, apa kata Nabi? Haqqan 'alallahi ayyurdiyahu, wajib Allah meridai orang ini. Lalu apa ridha itu pada konteks kita sebagai manusia? Sebagai makhluk Allah, ar-ridha diddus sukhti, atau ar-ridha, ridha itu adalah lawan dari sikap yang dinamakan dengan sakhat. Apa itu sakhat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala? Bukankah kita selama ini menghafal kalimat di dalam doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi yang benar ucapannya adalah sakhat, bukan sukh. Kan ada juga yang mengucapkan Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus wa a'udzubika min sukhtika wan nar. Padahal yang benar adalah min sakhatika wan nar. Nah, ternyata ridha itu adalah lawan dari sikap sakhat. Apa makna dari sakhat itu? Sakhat itu maknanya adalah benci. Sakhat itu maknanya pula adalah ketidaknyamanan dengan segala yang diberikan kepada kita. Sakhat itu juga adalah sempit hati dengan segala kondisi yang ditetapkan kita di situ oleh Allah. Maka ridha itu di antara yang memberikan tafsirannya adalah Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan ridha itu adalah di saat engkau senang dengan nikmat Allah, lalu Allah berikan engkau cobaan, engkau tetap senang, engkau tetap tenang sebagaimana di saat engkau mendapatkan nikmat. Itu ridho tu, Bu. Jadi ketika ibu-ibu dapat makan gratis dari Pak Prabowo, senang apa tidak? Udah dapat? Belum, karena untuk anak. Ketika bapak-bapak di awal Ramadan dapat rezeki 100 juta, senang apa tidak? Dapat 200 juta, senang apa tidak? Bapak-bapak ketika dapat tawaran menikah lagi, senang apa tidak? Yang di belakang yang paling kuat menjawab, iko dek beraninya kau ambo yakin karena ndak ada orang rumahnya di situ. Iya anda, iya anda. Nah, kalau ada orang rumahnya mana lah mungkin beraninya senang tadi itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita senang. Jadi pernah Bapak Ibu, salah seorang, tak usahlah salah seorang, pernah saya ditawarkan menikah lagi dengan seorang anak perempuan cantik, pintar, soleha, anak tunggal. Ayah maknya kaya raya, sudah sakit-sakitan. Kira-kira kalau awak terima tu macam mana tu ayah anda? Ini direkam pula, ya dengar nanti sama istri saya. Nah,
maka ketika datang nikmat itu datang, maka kita merasa tenang. Ketika dapat mungkin barangkali rezeki yang banyak di awal Ramadan, kita tidak memikirkan lagi pekerjaan karena sudah tercover semuanya. Kita senang, kita bahagia, kita tenang, kita tentram. Itulah hakikat dari ridha. Ketika Allah berikan cobaan, sama tenang, tentram, bahagianya kita di saat mendapat nikmat. Maka puncak dari kehebatan batin seorang mukmin itu adalah ketika dia dengan dia ridha. Bayangkan ketika misalnya mendapat musibah, maka apa yang terjadi di dalam hati kita? Maka kita akan bertanya, ya Allah, mengapa saya? Ketika kita mungkin ditetapkan oleh Allah dalam takdir dan qada'nya pada posisi yang membuat kita mungkin terpojok, pada saat itu kita bersedih, lalu mungkin kita berkata dan menggugat Allah, ya Allah, mengapa saya? Mengapa sekarang? Mengapa tidak ditunda? Itu artinya kita belum sampai pada maqam ridha. Dan ini berat, Bapak Ibu. Mungkin pernah juga saya ceritakan, saya kuliah 4 tahun di Mesir, tidak meninggal ayah saya. Saya kuliah 3 tahun di Sudan, tidak meninggal ayah saya. Namun pada tahun 2019 di awal bulan Ramadan saya berangkat umrah, hanya 11 hari. Di hari kelima saya berada di Madinah, Allah panggil ayah saya. Lembut rasanya waktu itu, Bapak Ibu, tanah yang dipijak, pusing berkunang-kunang rasanya mata, tak ada kalimat yang bisa diucapkan. Karena yang terbayang pada waktu itu adalah saya tak mungkin pulang. Dan terbayang pada waktu itu saya satu-satunya anak laki-laki dari ayah saya. Saya bisa memandikannya, saya bisa menggendong jenazahnya, saya bisa mengkafankannya, saya mampu menjadi imam salatnya, saya bisa meletakkannya di liang lahat. Tetapi ternyata semua itu tidak diizinkan oleh Allah. Allah mentakdirkan yang saya temui sepulang umrah itu hanyalah tanah yang masih basah, tanah yang baru ditimbun. Disitulah jasad jenazah ayah saya. Maka waktu itu Bapak Ibu, sebagai manusia, ketika mendapat cobaan ridha ini, waktu itu Bapak Ibu, saya di dalam hati mengatakan, mengapa harus sekarang ya Allah? Tunggulah agak sekitar 4 hari lagi pulang. Anak diambil-ambillah di depan mata saya ya Allah. Datang lagi perasaan setan bermain. Mengapa harus saya ya Allah? Kan masih banyak yang lain. Kenapa saya yang anak lelaki sendiri ini harus menanggung ini? Kalau adalah abang, ada adik, ramai, mungkin rasa sakit tu tak begitu pedih. Kalau ada kawan berbagi rasa sakit tu Pak, kalau iko indah awak sendiri yang menanggung ya Allah. Itu memang walaupun ustaz kecil orang Bapak Ibu, tetapi hilang kaji pada waktu itu. Tetapi Allah menggerakkan hati saya pada saat itu meminta nasihat. Lalu saya WA pada waktu itu tuan guru kita Ustaz Abdul Somad. Saya katakan, bang, karena 3 bulan sebelumnya pada bulan Maret kalau tak salah, mak beliau meninggal. Terpukul juga beliau, saat itu beliau lagi di Madura, tapi masih bertemu jasadnya. Pada bulan Mei-nya itu ayah saya meninggal. Jadi kami macam ada sama kondisi hati di mana berpisah dengan orang-orang tercinta. Sakit Bapak Ibu berpisah dengan orang tercinta itu. Anda percaya bapak-bapak, cubalah meninggal istri, ya, cubalah meninggal anak ya Allah. Itu patahnya tuh memang patah di punggung Pak, ya. Sulit untuk tegak berdiri sempurna itu kembali. Jadi kata Ustaz Abdul Somad pada waktu itu, saya kira
hari per hari setelah berpisahnya kita dengan orang yang kita cintai itu semakin hilang perasaan itu, namun rupanya kata beliau hari per hari yang dihadapi rasa rindu semakin kuat. Apalagi Ramadan nih Pak ya, kalaulah masuk bulan Ramadan itu mulai lagi ya, karena kenangannya dulu di Ramadan mulai lagi. Tetapi apa yang terjadi pada waktu itu Bapak Ibu, dalam rangka menanamkan ridha dengan takdir Allah, waktu itu Ustaz Abdul Samad memberikan pesan kepada saya dengan sebuah hadis Nabi, di mana Nabi mengatakan innallaha katabal maqadir, sesungguhnya Allah itu sudah mencatat takdir, khamsina alfasanah, 50.000 tahun Allah sudah menuliskan takdir kita ini sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum diciptakan oleh Allah langit dan bumi, 50.000 tahun Allah sudah menuliskan takdir makhluknya. Lalu dalam hadis lain Nabi juga mengatakan, innallaha iza ahibba qauman ibtalahum, sesungguhnya Allah apabila cinta kepada seseorang, seseorang itu akan diuji oleh Allah. Jadi kalau rasanya hidup kita ini tenang-tenang saja Bapak Ibu, rasanya kok baik-baik saja, tak ada sakit, tak ada kemiskinan, tak ada masalah, curigalah jangan-jangan Allah sudah tidak sayang. Jadi hidup nih kalau Allah sayang ke kita berarti akan diberikan banyak masalah. Bahkan Bapak Ibu pun menjadi masalah. Ini kalau ditengok-tengok wajah nih, wajah-wajah menderita nih semuanya namanya. Menderita karena tak dapat sarapan pagi, lah diganti dengan sahur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman radiya falahur ridha, siapa yang ridha dengan takdir Allah yang sudah dicatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi itu, falahur ridha, akan mendapatkan ridha dari Allah. Faman sakhita falahus sakhatu, dan siapa yang membenci, mempertanyakan, menolak takdir Allah ini, maka orang ini pula akan mendapatkan kebencian dari Allah. Jadi kalau ridha dapat ridha Allah, kalau benci mempertanyakan dapat ya kebencian Allah. Maka ketika Ustaz Abdul Samad waktu itu me-WA saya demikian, sejuk rasanya hati, tetapi ada lagi terbersit Bapak Ibu satu pertanyaan, mengapa harus saya ya Allah, mengapa harus sekarang ya Allah? Lalu apa kata Ustaz Abdul Samad? Adinda, ketahuilah bahwa kematian itu bukan sebuah perpisahan, namun kematian itu hanyalah saat kita mempersiapkan pertemuan yang kekal. Itu rupanya rahasianya Pak. Jadi mati itu bukan berpisah enggak, tetapi mati itu hanya antrian. Yang pertama terlebih dahulu, lalu kita semua hanya akan menyusul untuk bertemu di pertemuan yang abadi, yang lebih kekal daripada dunia ini nanti Bapak Ibu. Jadi kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai itu mungkin 40 tahun, setelah itu mungkin berpisah. Keterpisahan di dunia ini hanya berpisah sementara, untuk kita pun akan menyusul mereka dalam pertemuan yang abadi. Itulah sejuk rasanya hati pada waktu itu Bapak Ibu. Walaupun innal qalba la yahzan,
walaupun sebagai manusia hati akan merasa sedih. Wa innal aina latadma, dan mata sebagai manusia akan mengeluarkan air mata. Namun Nabi menuntun kita pada waktu itu, pada saat kejadian demikian, wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kita tidak boleh mengucapkan kalimat apapun, kata-kata apapun, kecuali kalimat yang mendatangkan lagi-lagi ridha Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena semuanya milik Allah dan kembalinya pun kepada Allah. Kalau bukan kita pemiliknya, lalu diambil oleh pemilik aslinya, marah kita, Pak? Marah kita, Bu? Karena kita bukan pemilik. Apa lo yang nak awak kacaukan? Ya, karena kita bukan pemilik, maka nyawa kita, rezeki kita, orang yang kita cintai bukan milik kita. Mereka inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kembali kepada pemiliknya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak RT ada Pak RT? Hah? Mana Pak RT? Pak RT mati, Pak RW mati, Pak Camat mati, wali kota mati, gubernur mati, para menteri mati, presiden mati, wakil presiden mati, jamaah mati, ketua masjid bilal masjid mati, imam masjid mati, Pak Ustad. Wah, di Pak Ustad yang paling koreh kata matinya, Pak. Memang tak tiba ambo nampaknya besok lekor kajian. Allah, semua akan mati. Tapi kalau ingat-ingat mati ni Bapak Ibu, tidak takut kita mati itu insya-Allah. Ya, cuma yang kita khawatirkan setelah mati itu, ya, macam manalah nasib di malam pertama atau di beberapa langkah jasad kita ditinggalkan di dalam kubur oleh orang-orang yang menghantarkannya. Itulah yang kita khawatirkan. Maka banyak-banyak kita berdoa, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau saya jadi imam memimpin doa berjamaah selepas salat itu tak panjang-panjang, Bapak Ibu. Yang tak ditinggalkan apa? Doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Ya Allah, berikan aku keselamatan di dalam ajaran agama ini, istiqamah sampai akhir hayat, mati dalam keadaan husnul khatimah, wa afiyatan fil jasad, berikan kami kesehatan di dalam fisik badan kami ya Allah, wa barakatan fil ilmi, keberkahan di dalam ilmu yang didapat, wa barakatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi, penambahan ilmu, wa barakatan fir rizki, Allah berikan kepada kita rezeki yang berkah. Ini menarik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Setelah itu Nabi mengajarkan wa taubatan qablal maut. Ya Allah, berikanlah kesempatan taubat sebelum mati. Wa rahmatan 'indal maut, berikanlah kelembutan kasih sayangmu di saat mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan berikanlah ya Allah
ampunanmu setelah kami mati. Lalu di saat proses sakaratul maut itu, apa yang kita minta? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan, lembutkan di saat sakaratul maut. Jadi terkait mati ini rupanya yang diminta ada 4 perkara. Diberikan kesempatan taubat sebelum mati. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, ini di dalam kajian sufi, di dalam kajian tasawuf, atau kita menyebutnya di dalam kajian tariqah, jalan menuju Allah, maka konsepnya adalah matikan diri kita ini sebelum mati yang sebenarnya itu datang. Lupakan keakuan diri kita, pulangkan semuanya hanya Allah semata. Lalu bagaimana teknisnya? Sebelum tidur, sebelum mati kecil itu, ucapkanlah la ilaha illallah. Jadi sebelum tidur, Bapak Ibu, setelah membaca wirid-wirid ayat-ayat, tutuplah dengan 300 kali. Kemudian setelah itu tahlil la ilaha illallah 100 kali. Setelah itu ditutup dengan salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim tasliman katsira 100 kali. Itu wirid yang diberikan oleh alim ulama, guru-guru kita selama di Mesir dulu Bapak Ibu. Jadi apa? Istighfar 100 kali. Kenapa istighfar sebelum mati atau sebelum tidur itu? Karena tidur adalah mati kecil. Ya, Allah yang menggenggam ruh kita pada waktu itu. Maka sebelum mati itu ucapkan istighfar agar bila mati yang sebenar itu nanti datang, kita sudah meminta ampun kepada Allah. Itulah yang disebut dengan wa taubatan qablal maut. Lalu wa rahmatan indal maut, minta kami ya Allah rahmatmu di saat mati. Maka ketika kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali, dan ternyata pada malam itu mati yang sebenarnya datang, maka apa yang terjadi? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Lalu ditutup dengan salawat kepada Nabi. Ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salawat kepada Nabi ini adalah ibadah agung, dan tak satu pun yang bersalawat kepada Nabi, maka kata Nabi, orang inilah nanti yang berhak mendapat syafaat. Maka biasakan ya Bapak Ibu ya, untuk istighfar 100 kali, tahlil 100 kali, kemudian salawat. Ustaz, saya baru baca la ilaha illallah beberapa kali sudah tertidur. Macam mana tu? Alhamdulillah. Ya, kenapa alhamdulillah? Karena sudah mengamalkan dan sudah ada niat, maka dihitung sudah mengucap tahlil, mengucap istighfar dan salawat. Dan ternyata rupanya Pak Haji, ada jamaah kita yang mengatakan, Ustaz, saya beberapa tahun terakhir ini kena penyakit susah tidur. Apa namanya tu? Insomnia, Ustaz. Jadi tidak bisa tidur tu kecuali dibeli tidur tu dulu. Apa maksud dibeli tidur tu Pak? Saya bilang rupanya minum obat tidur. Tapi Ustaz katanya, setelah Ustaz berikan wirid ini, malam pertama saya coba itu, Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Baru beberapa menit Ustaz mengucap astaghfirullah, terserang kantuk yang dahsyat, tidur senyenyak-nyenyaknya, terbangun di saat azan subuh. Kata beliau, itulah tidur saya yang paling nikmat. Tapi Ustaz, tak sampai wirid tu jadinya. Maka saya katakan alhamdulillah.
lillah. Ternyata wirid ini juga adalah obat insomnia. Yang penting diamalkan dulu Pak, saya bilang. Kalau memang dah tertidur kita mau macam mana? Yang namanya tidur itu adalah nikmat, tetapi di awal kita baca dulu. Kalau ternyata sudah diangkat ruh kita dan ternyata tertidur, maka niat sudah ada. Niyatul mukmin khairun min amali. Niat seorang mukmin itu lebih elok daripada amal itu sendiri. Maka kita dilatih untuk bertahlil ni dulu Bapak Ibu. La ilaha illallah. Di masjid kita juga diucapkan afdaluz zikri la ilaha illallah. Jadi Nabi mengatakan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah yahu Muhammadur Rasulullah yahu. Pernah dengar zikir itu? Itu orang-orang tua biasanya, atau di zikir tahlil itu diucapkan itu Bapak Ibu. La ilaha illallah yahu Muhammadur Rasulullah yahu. La ilaha illallah yahu Muhammadur Rasulullah yahu. Sa'alna Allah wa yaj'aluna yahu. Sa'alna Allah wa yaj'aluna yahu. Itu setiap malam Jumat dulu Pak Ibu kita dilatihkan zikir itu. Apa makna yahu? Yahu itu Yahuwa. Huwa itu adalah Allah yang maha tunggal. Kan di awal diucapkan ketika kita berwirid Asmaul Husna, nas'aluka ya man huwallah. Itu dia. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul. Seterusnya awak baca sampai habis beko selesai pula jam 7 Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, balik kita ke kaji kita tadi. Ridha itu adalah di antara pengertiannya rasa senang, tenang, bahagia dengan Allah, walaupun pada saat mendapat nikmat ataupun mungkin pada saat mendapat cobaan. Tak tergaduh hati kita. Itulah maqam yang dinamakan dengan ridha. Ridha itu adalah diddus sakhati, lawan dari sakhat. Sakhat itu adalah perasaan mempertanyakan, tidak nyaman, benci dengan ketentuan Allah. Lalu sebagai penutup pada pagi ini, waja'a fi du'ain nabi, ada datang hadis dari doa Nabi yang diajarkannya kepada kita. Nabi selalu mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika an min uqubatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan ridhamu dari kebencianmu, dan aku berlindung dengan maafmu dari hukuman yang engkau akan berikan kepadaku. Jadi yang kita jemput kepada Allah itu adalah ridha kita dan ridhanya. Yang kita jemput kepada Allah itu adalah maafnya daripada murka
murkanya. Maka pada hadis sebelumnya yang kita pelajari beberapa bulan yang lalu, bahwasanya kita mesti selalu bersangka baik kepada Allah. Itulah sementara Bapak Ibu kaji kita pada Sabtu ini sepenggal dari penjelasan hadis yang bersumber dari Abu Hindin Ad-Dari. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menambah ilmu kita, mengokohkan iman kita dan memperbaiki amal kita ke depannya, dan Allah berikan kepada kita taufiknya untuk menyempurnakan ibadah puasa kita, untuk mendapatkan pahala qiyam dan membaca Al-Quran. Karena Ibnul Jauzi mengatakan di dalam bulan Ramadan itu bertemu dua jihad yang agung. Jihad yang pertama adalah berpuasa. Jihad yang kedua adalah salat tarawih, salat malam dan membaca Al-Quran. Siapa yang menggabungkan dua jihad ini dengan baik dan dengan sabar, kelak di akhirat dia tidak akan dihisab oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kaji kita Bapak Ibu. Tidak ada tanya jawab karena panjang nanti dan tak ada sarapan. Kita cukupkan saja ya kajian pagi ini, karena saya ada janji pula sebelum jam 7 ini bertemu seseorang untuk Bapak Ibu, saya sebagai ketua harian dan imam besar Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau mengundang Bapak Ibu kita hadir besok hari Ahad tanggal 2 mulai dari selepas asar sampai selepas tarawih, acara syukuran masyarakat Riau dengan gubernur baru kita dan wakil gubernur kita. Insya Allah dihadiri oleh Habib Muhammad bin Haidar Syahab, dihadiri oleh ustadz-ustadz yang lain, dan dihadiri oleh tuan guru kita Ustadz Abdul Somad di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Bagi yang ada kesempatan ke lapangan, mari kita besok datang ke Masjid Raya An-Nur. Banyak program kebaikan, keberkahan yang kita buat syiar dan semaraknya di Masjid Raya An-Nur. Insya Allah Pemprov Riau sudah menyiapkan sekitar 3.000 nasi kotak ya, menu untuk berbuka. Itu kalau tidak datang nanti kan mubazir itu Bapak Ibu. Gerobak-gerobak yang di luar masjid itu nanti digratiskan insya Allah, beritanya begitu. Mudah-mudahan syiar ini besar dan bermanfaat dunia akhirat untuk kita. Saya undang secara pribadi melalui Badan Pengelola Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Demikian Bapak Ibu, kalau untuk hari ini belum kita undang, silakan di rumah masing-masing. Demikian kita tutup dengan salawat kepada Nabi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala hilaf dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.